Tanah Papua memiliki potensi alam yang dapat mendukung pengembangan perekonomian masyarakat setempat, sekaligus kaya akan kearifan lokal. Hal ini melatar belakangi Koalisi Sistem Pangan Lestari bersama World Resources Institute Indonesia untuk menyelenggarakan Papuan Leaders Bootcamp pada 16–21 Oktober 2023 di Manokwari, Papua Barat. Kegiatan Papuan Leaders Bootcamp bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat Papua untuk melindungi hutan, sekaligus harus utamakan pangan lokal sebagai bagian dari ekonomi kreatif baru. Papuan Leaders Bootcamp diawali dengan seleksi peserta melalui pengumpulan proposal ide bisnis lestari seputar pemanfaatan pangan lokal dan hasil hutan bukan kayu. Kemudian, sebanyak 24 orang peserta dari 12 kelompok terpilih diundang ke Manokwari untuk mengembangkan proposal mereka dengan bimbingan dari para mentor dan fasilitator. Kami saat ini fokus dalam bidang bisnis ini, yaitu membuat alat makan ramah lingkungan dari bambu. Nah, kenapa kami memilih bisnis ini? Karena kami melihat bahwa saat ini sampah plastik khususnya di Kabupaten Manokwari itu sangat banyak, apalagi alat-alat makan sekali pakai. Selama bootcamp, pengetahuan dan kapasitas peserta diperkaya melalui berbagai materi dan aktivitas. Mulai dari materi tentang kekayaan biodiversitas tanah Papua dan hubungannya dengan budaya masyarakat setempat, hingga role-play rantai pasok, serta latihan mengembangkan bisnis melalui bisnis canvas model. Kegiatan ini menekankan pengelolaan bisnis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Di Jayapura ada suku Yowe punya hubungan dengan penyu atau kura-kura. Ada suku Sibi punya hubungan dengan cendrawasih dan beberapa suku-suku lain. Dan saya pikir di semua hampir di tanah Papua mempunyai koneksi dengan tanaman. Hutan menyimpan semua segala macam makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua itu. Bagaimana kami mengolah itu sebaik mungkin dan menjaga melestarikan itu. Tujuannya adalah bagaimana keseimbangan itu bisa dijaga, masyarakat atau pemuda bisa mendapatkan sebuah atau bisa mendapatkan hasil dari sumber daya alam itu, tetapi ada kelestarian ekologi dari hasil pemanfaatan itu sendiri. Peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke Manokwari Selatan untuk melihat praktek pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan pangan lokal. Mereka juga berkunjung ke beragam lokasi seperti pabrik coklat, kebun buah naga, pasar tradisional, dan masih banyak lagi. Di lapangan, peserta juga melakukan refleksi dan membersihkan lokasi objek wisata Gunung Botak. Pengalaman ini menjadi inspirasi bagi mereka bagaimana masyarakat lokal mengelola pangan lokal yang ada. Pemanfaatan pangan lokal dan hasil hutan bukan kayu sangat penting karena berkaitan erat dengan upaya pelestarian lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal. Kami punya sekitar 22 jenis pisang. Namun saat ini yang ada di pasar itu hanya ada sekitar 6 jenis yang masih sering dijual oleh masyarakat. Kalau pola konsumsi ini semakin berubah, keberagaman pangan lokal yang dulu biasa dikonsumsi orang tua itu akan tidak bisa dinikmati oleh kami di saat ini, apalagi generasi yang akan datang. Dari perspektif lingkungan, konsumsi bahan pangan lokal akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mampu mengurangi limbah yang dihasilkan karena kerusakan makanan. Ini juga akan mengurangi penggunaan kemasan karena kedekatan konsumen dan produsen. Dari aspek sosial ekonomi, konsumsi pangan lokal juga secara otomatis meningkatkan rasa kepemilikan terhadap budaya dan identitas lokal. Pada puncak acara, para peserta melakukan pitching ide bisnis mereka di hadapan para dewan juri. Diharapkan melalui berbagai bekal pendidikan dan ilmu yang didapatkan oleh para peserta di Papuan Leaders Bootcamp ini, mereka dapat mengembangkan ide-ide bisnis mereka menjadi bisnis yang lebih kuat dan tangguh, yang mana di saat bersamaan dapat juga mensejahterakan masyarakat dan menjaga lingkungan. Banyak sih dapat ilmu dari kegiatan ini, dalam arti bagaimana menjadi leader yang baik, bagaimana kita melihat potensi yang ada di sekitar kita untuk dimanfaatkan lebih positif lagi, seperti itu. Jadi apa yang kami dapatkan di sini, harapannya kami boleh berbagi kepada teman-teman nanti di komunitas.
Setelah bootcamp, 5 kelompok terbaik akan mendapatkan pendanaan dan bimbingan selama 4 bulan untuk mewujudkan proposal mereka menjadi nyata. Mari kita nantikan kabar baik dari pengembangan bisnis mereka.